dengan lobak. Bawang putihnya. Bawang putih di jus sama lobak. Ih, lobak tuh pahit itu lobak putih tuh. Nathan, Iya, bawang putih pakai lobak, gimana rasanya? memang tidak enak sayang, tapi itu obat. Tapi kalau mau bawang putih sudah bawang putih saja digongseng. Itu untuk cemilan itu bawang putih kan gurih, enak toh? Kalau yang di jus tuh nggak usah digongseng dulu ya Bunda ya. Apa tuh? Oh, ya, ya kalau di jus sama lobak itu nggak usah digongseng. Lobaknya dicuci langsung di blender gitu kan? Dibuang Mm-mm. kulitnya nggak? Iya, boleh, nggak usah kupas, nggak apa-apa. Yang penting sudah bersih. Oke, thank you, Mam. Iya. Kalau ramuan tradisional saya concern karena suamiku sakit sembuh dari stroke kemarin hanya obat tradisional, sayur buah alami. Berarti Yang nggak perlu pakai produk MLM ya Bun ya. sudah berhenti Pak, sudah berhenti karena itu apa namanya? Kita juga menyayangi organ tubuh kita terutama ginjal ya. Jadi kalau yang alami Tuhan sudah sediakan di sekeliling kita, kenapa mau keluar uang mahal? Iya, apalagi Assalamualaikum, sekarang udah selamat kenal pagi. KLPI. Selamat Uangnya pagi. biar kerja. Iya, itu sudah. Selamat pagi, Selamat pagi Assalamualaikum. semuanya. Oh, kedengarannya ada ibu dokter Kak dari Rigan, Mbak Jayapura. Moli, Bapak Padoli. Iya, Bu Assalamualaikum Heriana. Bapak Ibu semua. Pagi, Bu Kapan Zuzu. kamu sharing tentang herbal untuk kesehatan boleh? Iya, ini ada dokter kesehatan nih, dokter herbal nih dari Papua. Oh jangan bilang dokter, wah bahaya nih nanti lisensinya dicari nih bahaya. Wah, ada Mama Li. Saya punya yang dari Dokter Oki Pratama. Tapi saya setuju sama sama Ibu Omli karena obat yang sejatinya itu ada di hati kok. Ya, ada Betul. yang Ya, Benar ada di kata hati. yang gembira. Iya, kalau kita mampu menghidupkan hati-hati kita dengan tulus, dengan ikhlas, hanya bersandar kepada Yang Maha Kuasa, itu kayaknya enak banget loh. langsung Iya, sebut betul. Yang penting seperti kita bisa bikin tertawa orang lain tuh lebih lebih ya, mudah ya Bu ya. setuju. Ini kayak Pak Sunoto. Bapak Ibu kayaknya sudah waktunya ini siapa yang bertugas, monggo. Lanjut, lanjut, lanjut. Pak Yang Joko bertugas siapa siapa ya? ya? Pak Joko sama Pak Nadirin kalau nggak salah. Pak Joko Pak sama Joko sama iya, Iya, saya yang saya yang buat jadwal. jadwal. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokonya mana ya? Selamat pagi. Nah, itu silahkan Pak Joko ditemukan. Waalaikumsalam. Pak Joko dan Pak Nadirin silahkan ditemukan. Kalau Pak Joko tidak Dicari. ada, Bapak Padoli Hilang. siang, nggih. Bu Insya Momli, Allah. Pak Coba Joko Pak tuh Pak ada Nartonya Joko mana nih banyak loh Pak Pak Narto? Bu Momli. Joko yang mana itu ya? Ini Pak Joko. Joko, Pak Joko Joko Tingkir. ini, Pak Joko, Pak Pendeta. Oh, PDT Pak Joko. Oke, siap. Oh, Joko Tingkir, Pak Sun. Ate, kumaha? Udah Joko tinggi kan dia. Joko tingkir mancing, ojo dipikir lek ra closing. Pagi Pak Narto. Pagi. Selamat Ngopi pagi, dulu. Bu Halo Esther. Ibu. Pagi Hai, semuanya. ngopi dulu ya. Ngopi dulu ngopi. Eh, Lanjut Pak kopi. Sun kayaknya nggak ngopi, kayaknya nyusu Pak Sun ini. Oh Iya, iya. tuh. Saya kan Pak anak Sun, susu. Pak Sun sudah jam, Pak Sun, sudah Oke, jam. jam. Kita udah nyampe pada jam 6 ya. Ya, Iya. kalau Pak Joko tidak ada, monggo Pak Badoli eksekusi. Pak Joko ada ya? Pak Joko Ada. kan? Ono suaranya. Ada. Mana Pak Joko?
Halo. Ada. Halo. Halo. Pak Joko belum ada kayaknya loh. Ayo Bang, sarapan bareng Bang. Pak Joko, Gua habisin nanti tempenya. Yang lainnya tolong di mute. Biar oke belum. Pak Joko belum ada loh kayaknya Bu. Oke, monggo Pak Fadoli mawon. Baik. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Semangat pagi, wabarakatuh. rahayu sakinah Alhamdulillahirabbil ya alamin. Rabbi. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pagi ini pertemuan Zoom rutin kita selalu bisa mengikutinya dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat daripada Zoom ini, terutama di dalam mengambil hikmah pembacaan buku bijak. Oke, baik Pak, Ibu semuanya, mohon di-mute ya. Mohon di-mute, kita akan mulai. Dimohon untuk Bapak Fadoli untuk bisa membacakan buku bijak. Sebelumnya saya absen dulu sebentar, untuk yang belum di-mute. Pak Mansur Timur. Siap. Hadir. Ya, mohon di-mute. Oke. Oke, Pak Mansur mohon di-mute. Tinggal satu yang belum. Oke, monggo dimulai Pak. Pak Mansur belum di-mute. Pak Mansur Timur, mohon di-mute. Tolong di mute Pak Mansur. Suaranya di mute Pak. Nah, Mic-nya Pak. Oke, monggo Pak Haji Fadoli dimulai. Baik. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi menjelang siang di kawasan timur. Dan hari ini tanggal 15 Agustus 2024 dan mewakili yang sudah bertugas kemarin, ya terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan disampaikan ke saya pribadi untuk menyampaikan buku bijak. Namun sebelumnya saya menyapa kepada semuanya di kawasan timur mungkin menjelang siang. Saya senang sekali melihat wajah-wajah semeringah. Mungkin kalau saya nyebut satu persatu nggak selesai, juga termasuk di Indonesia bagian Barat juga saya senang sekali wajahnya juga pada semeringah. Ini pertanda menjadi ciri-ciri orang yang bakal menikmati pensiun jangan kelamaan. Kalau pensiunnya nunggu terlalu tua, nanti tua itu nggak terlalu butuh banget duitnya, karena butuhnya bagaimana pengen hatinya adem, bikin hatinya tenang untuk menghadapi masa-masa berikutnya. Dan menjelang bulan Agustus, sebentar lagi 17 Agustus, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita sebentar lagi akan menikmati, memperingati 17 Agustus kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Dan hari ini saya juga sangat bahagia sekali hari ini. Masya Allah, hari ini tepat tanggal 15 Agustus usia saya juga tambah setahun. Masya Allah, jadi nggak sangka dan nggak terasa. Dan besok tanggal 16 Agustus itu pas banget juga, ini bersamaan dengan ulang tahun juga pernikahan. Dan barangkali seluruh Indonesia akan turut memeriahkan karena pas 17 Agustus. Masya Allah, mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian,
Juga yang saya hormati dan terkhusus orang tua kita, Pak Haji Sunarto yang selalu setia, telaten, membimbing kita semua dengan begitu semangatnya, dengan begitu gigihnya, dan terima kasih. Semoga ini semua bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkhusus juga buat kita bersama, bukan hanya calon pemimpin, setidaknya kita sudah jadi pemimpin, baik pemimpin untuk diri sendiri, pemimpin untuk keluarga, maupun pemimpin untuk keluarga besar KLPI, dan ataupun di dinas instansi yang lain. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi terima kasih atas kesempatan ini. Ini alhamdulillah untuk yang kedua kalinya saya menikmati membacakan buku bijak, dan juga beberapa sedulur kita juga sudah demikian. Mungkin ini lebih kepada pendalaman bagaimana buku bijak itu merasuk di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, yang pada akhirnya adalah bisa kita dedikasikan dalam tindakan kita di masyarakat. Bapak Ibu sekalian, di halaman muka tertera pemimpin hebat belum tentu bijak. Tapi pemimpin bijak itu sudah pasti hebat. Yang sakit yang mana? Halo, Bapak Ibu sekalian. Lanjut Pak, lanjut. Nah, setidaknya kita akan menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, ukuran kalau untuk diri kita sendiri juga bukan yang diukur oleh orang lain, tapi paling tidak kita akan mengukur diri kita sendiri sudah sejauh mana merasakan dirinya bijak. Nah, ini tentunya ada sikap yang realistis yang bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, ciri pemimpin yang bijak setidaknya adalah sudah punya tujuan yang jelas. Ada tujuan yang akan kita capai. Termasuk kita di KLPI, kita sebagai pimpinan terkecil, nah harus betul-betul kencang dengan tujuan yang akan kita capai. Apa tujuan? Kita sudah sepakat semua bahwa tujuan kita adalah goal di pensiun. Tetapi ternyata untuk sampai ke goal itu perjalanannya, Masya Allah, berliku, panjang, banyak sekali tantangan, rintangan, dan hambatan yang semua sepertinya akan memangkas kita untuk tidak sampai ke. Nah, ini yang harus kita sikapi betul-betul dengan bijak. Dan gerbong yang kita bawa, gerbong yang kecil, gerbong dari HK kita, setidaknya kita mampu mengemas sedemikian itu, sedemikian rupa untuk sampai ke goal, sampai ke tujuan. Karena kita juga tidak hanya ingin slogan. Apa slogan yang akan kita capai, dan sudah tahukah makna yang sesungguhnya dari slogan untuk kita sampai kepada pensiun. Nah, ini butuh kehati-hatian, butuh ketelitian dalam kita membuat pernyataan kepada calon-calon pembeli setia kita, untuk jangan sampai kita membuat statement yang keliru. Makanya ini harus dikemas yang secantik-cantiknya. Sehingga dengan demikian, maka ciri pemimpin yang bijak ya dia tidak akan sembarangan dalam bertempur, dalam bertinju, tidak akan sembarangan, penuh kehati-hatian dan ekstra hati-hati. Jangan sampai pernyataan apa yang sudah kita sampaikan itu nanti akan kembali justru menyerang kita. Dan pada akhirnya tidak akan jauh banyak berbeda bagaimana yang lalu-lalu dengan yang terbaik menurut kita saat ini.
Sehingga perlulah melatih kepemimpinan setiap hari. Karena apa? Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. Ini butuh sebuah penekanan kita sebagai seorang pemimpin yang dilihat, yang didengar, yang tindakan kita bisa dirasakan oleh siapapun yang menyebut kita tua, siapapun yang kita pimpin. Nah, dalam setiap pernyataan-pernyataan yang kita sampaikan kepada calon-calon pemilih setia kita, kadang saya sendiri juga mengintrospeksi diri ya, setelah perjalanan yang lalu-lalu sedemikian itu. Sangat kita tidak berharap dengan apa yang sedang kita kerjakan proyek ini. Sangat kita tidak berharap. Makanya saya sendiri meyakini tidak ada sesuatu yang instan. Tidak ada. Maka dikatakan juga di sini, kita tidak ingin seperti Coca-Cola yang dikocok begitu berbusa, lepas, selesai. Nah, kita tidak ingin. Makanya dikala kita kadang guyon sebelum acara dimulai, wah Bapak Ibu sekalian, nanti tahun depan ya kita, Masya Allah, kita terbayang sudah. Saya juga ikut terbawa arus ke sana, Ibu. Jujur saya, Bapak Ibu sekalian, saya terbawa arus ke sana. Siapa sih yang tidak menginginkan goal kita tercapai? Tentunya kita semuanya ingin. Tetapi 1 tahun waktu yang tidak lama. Nah, sudahkah pondasi-pondasi yang kita bikin ini, yang kita mulai bangun dari saat ini, memperkokoh nanti dikala kita berdiri? Nah, inilah, karena semalam itu saya kedatangan tamu sampai jam 11. Apa yang kita bahas? Ya, sama dengan apa yang sedang kita kerjakan. Nah ini, jadi tamu semalam menyampaikan banyak hal tentang, ya setidaknya ingat hati-hati dengan pernyataan kita. Nah seperti kebahagiaan yang sudah kita bayangkan, yang akan terjadi kurang lebih setahun depan. Nah mari bersama kita wujudkan. Kalau memang bisa 1 tahun kita pensiun, ya kita wujudkan. 1 tahun kita bisa berangkat ibadah, ya kita wujudkan. Ini yang harus kita sama-sama kemas. Jadi yang jelas janganlah seperti yang sudah-sudah, yang membuat kita sakit yang cukup parah, dan kita sangat terluka, luka yang begitu dalam. Jadi jangan ada luka-luka yang kedua. Nanti sembuhnya susah. Nah, ini semua juga dari pikiran kita, juga dari ucapan kita, juga jadi tindakan kita. Makanya benar di buku bijak, yang kalau tuh ada salah, itu kita yang salah. Nah, untuk mencapai lari yang jarak jauh, long term, nah kita perlu jaga stamina. Dan perlu meletakkan pondasi-pondasi dasar yang kuat, yang akan kita lalui, sehingga kalau pondasinya sudah kokoh dan kuat, banyak masyarakat, banyak keluarga, dan mungkin kita sendiri melihat bangunan kita. Oh, begitu indah ternyata. KLPI, begitu indah ternyata. Nah, makanya letakkan pondasi yang untuk jarak jauh ini betul-betul dengan persiapan yang matang. Sehingga nggak bisa kita lepas dari Tuhan, nggak bisa lepas dari Allah. Maka andalkanlah Allah, andalkanlah Tuhan untuk menjaga stamina kita. Makanya tadi guyonan tadi dengan ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian itu, saya senang sekali tentang obat-obat herbal tadi ya. Jadi kayak pada jadi dokter jadinya di sini. Tapi itu keren banget, itu keren banget. Ya memang obat yang paling baik ya obat
di hati kita, maka andalkanlah Tuhan. Itu yang nggak pakai modal apa-apa. Karena kebahagiaan yang sejati menurut saya juga tidak pakai modal apa-apa, karena kebahagiaan itu ya terletak di jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang itu milik siapa? Nah, milik Allah, milik Tuhan yang Maha Kuasa. Maka bersadarlah ke sana. Selalu andalkan Allah, selalu andalkan Tuhan. Nah, stamina pun dengan sendirinya akan tersugesti, terjaga dengan baik. Dan doakan untuk sampai ke titik akhir dari perjalanan KLPI adalah goal. Gunakan strategi, dan goal itu adalah untuk yang akan dibaca oleh semua orang. Makanya kita harus betul-betul fokus ke sana, letakkan pondasi-pondasi yang indah, pernyataan-pernyataan yang indah dari saat ini untuk sampai kita nikmati di kala goal. Jangan berarti goal kita di atas derita orang lain, tapi di atas bahagia kita bersama. Itulah goal yang keren banget. Nah, selalu berpikir positif kepada para leader. Doakan saja para leader kita, pemimpin perusahaan, tataran manajemen, jajaran komisaris, dan semuanya. Kita doakan yang terbaik. Dan kita percayakan juga dengan perusahaan dan berkolaborasi. Tentang kepercayaan ini, kita percaya ya yang kita percayai. Nah, bisa amanah, patona, ya sidik, ya. Jadi ada keseimbangan. Jadi kita diberikan kepercayaan dan kita juga memberikan kepercayaan. Termasuk dengan sistemnya, termasuk juga dengan leader-leadernya. Nah, kalau saat ini, wah, kita sudah berikrar. Apa artinya kalau kita tidak percaya kepada para leader, dengan sistem, dengan perusahaan? Kita hakul yakin juga percaya. Tetapi ada keseimbangannya. Ya. Jadi antara setelah kita percaya, termasuk yang kita percayai, jadi ada feedback-nya buat kita. Ya, jadi sampailah nanti ke tujuan. Karena KLPI juga membuat sebuah program dan kita ada di dalamnya. Kita ada dalam satu gerbong, dan gerbong menuju titik goal buat kita bersama. Pastinya juga harus ikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, dan kita komit juga kita harus selalu nempel bersama-sama. Ibarat pemimpin yang digandrungi itu ya pemimpin yang tahu siapa si B, siapa si C, siapa si C, sehingga dalam menjalankan pola-pola kepemimpinan sesuai dengan karakter-karakter orang-orang yang dipimpin. Tidak akunya. Nah, ini nanti terjadi gap lah yang terlalu dalam. Dan semua itu juga tidak akan terjadi apabila kita tidak lengkapi dengan doa. Karena apa? Masa depan ini masih misteri bagi kita. Doa yang bisa menembus ruang dan waktu ini adalah menjadi andalan buat kita. Pemimpin yang fokus dengan goal, atau kita yang sudah mengikrarkan diri fokus dengan goal, fokus dengan pensiun. Saya yakin pasti nggak akan cepat kecewa. Karena fokus dengan goal. Nggak akan cepat dengan capek. Nggak akan males, nggak akan kesel, apalagi bosan. Nah, ini halaman buka buku bijak yang sering kita mengingatkan diri kita. Siapapun yang membaca, marilah bersama mengingatkan untuk kita sendiri dan Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia untuk mari sama-sama fokus dengan goal. Apa sih yang menjadi kriteria goal?
Kalau soal tidak cepat kecewa, capek dan malas, kesel dan bosan itu hal yang sudah sering ada di dalam kehidupan kita. Tapi kan kalau dalam realitanya, goal itu kan dari dari hal-hal yang tidak kecewa, capek, malas, kesel dan bosan ini adalah menghasilkan apa? Menghasilkan calon-calon pembeli baru, calon-calon pembeli baru, calon-calon pembeli baru. Nah, ini yang harus kita sodorkan. Sehingga percepatan ini adalah menjadi kepentingan buat kita bersama. Menjadi penting dan menjadi prioritas buat kita bersama. Makanya saya juga terbayang betapa indahnya andaikan seluruh Indonesia ini bukan hanya dalam slogan kita bergotong royong, bukan hanya dalam slogan kita saling bahu-membahu, bukan hanya dalam slogan kita bersatu, tetapi meneriakan hasil nyata. Dan dari seluruh sudut Indonesia, bahkan di luar Indonesia, dari kurang lebih taruhlah di level 11 ini kurang lebih sudah 11 ribuan. Nah, pergerakan kita bagaimana tidak di angka-angka itu saja. Inilah yang betul-betul kita punya sumbangan di dalam. Ya, sesuatu yang real, yang ada sebuah pergerakan. Sehingga mempercepat larinya susun rapi. Nah, ini yang paling utama. Nah, sumbangsih dari seluruh teman-teman di Indonesia ini yang harus betul-betul kita kedepankan. Tidak hanya slogan, tidak hanya harapan, tapi kita bisa wujudkan itu. Nah, ini butuh sebuah kerjasama yang juga tidak hanya slogan, tapi nyata, betul-betul nyata. Nah, tanggal 15, kok yo ini pas banget tanggal 15 itu. Nanti kita makan bakso ya. Atau makan sate juga boleh. Tapi makan sate, makan baksonya di Pringsewu. Makan virtual, Pak. Masya Allah. Pinter banget Pak Nato dan Ibu menunjuk saya. Ya, saya harus iyakan karena ini kok yo pas gitu. Masya Allah. Bapak Ibu, makanya saya tidak tersenyum. Saya harus selalu tersenyum. Dan semoga senyumnya betul-betul senyum yang ikhlas dari dalam ya. Karena saya ingin selalu bahagia terlebih hari ini. Baik, Bapak Ibu, tanggal 15 dinyatakan bahwa dengan jawaban yang ramah, kemarahan menjadi reda, jawaban yang pedas membangkitkan amarah. Ya, pinter-pinter kita lah. Pinter-pinter kita ya harus betul-betul pinter yang benar ya Bu ya. Kalau kita memberikan jawaban dari obrolan kita dengan siapapun, terlebih dikala kita memang sedang mensosialisasikan tentang KLPI. Banyak orang-orang hebat di luar sana. Jadi bukan hanya kita. Dan justru kita bisa menimbang dari obrolan kita dengan siapapun. Ini unik sekali di lapangan ya. Tetapi setidaknya saya setuju sekali untuk tidak perlu diperdebatkan, tetapi lebih kita mengatakan saya sependapat, saya setuju, wah itu pas, baru tetapi, kurang lebih begitu ya. Jadi diiyakan aja semuanya dulu, yang pada akhirnya, Masya Allah ya, kita harus ikuti iramanya yang sedemikian. Namanya kita juga menghadapi orang banyak. Jadi kalau kita menggunakan akunya terus, nanti ya kalau orang itu senang, kalau orang itu nggak senang sama kita, ya jadi pandai-pandailah kita mengolah kata dengan siapa kita berbicara. Nah, itu menjadi acuan buat kita. Kata-kata orang bijak membuat pengetahuan menarik hati.
Kata-kata orang bodoh hanya berisi kebodohan. Tuhan melihat semua yang terjadi di segala tempat, yang memperlihatkan semua yang baik dan yang jahat. Kata-kata orang baik menambah semangat, kata-kata yang menyakitkan melemahkan hasrat. Lisan itu kan pedang kita. Makanya saya belajar mengungkapkan dari sesuatu yang memang sesuai dengan hati nurani. Karena kadang kita kan justru sering loh tertolong oleh suara hati nurani kita. Karena kalau saya meyakini bahwa hati itu mempunyai kekuatan yang memang luar biasa. Kadang-kadang kan kita gini saat kita berjalan. Kemudian ada unsur lahir, ada unsur batin. Jalannya lurus. Tapi hati kita kok mengatakan belok kiri lebih enak jalannya. Atau belok kanan. Dan biasanya kita sering tertolong oleh hal-hal yang seperti itu. Karena hati nurani kita selalu sudah ada apa sih di depan sana. Nah ini kita sering tertolong oleh suara hati, bisikan hati. Tapi bisikan hati juga ada dua. Bisikan hati yang memang nur ilahi. Ya, ada juga bisikan hati yang setan yang membisiki ini. Nah, Masya Allah ya, kita kembali kepada berkaca siapa kita. Ternyata kita mesti banyak belajar. Ya, mesti banyak belajar. Di rumah, orang bodoh meremehkan nasihat ayahnya, orang bijak mengindahkan teguran. Di rumah orang baik, ada banyak harta. Kekayaan orang jahat lenyap oleh bencana. Kata-kata orang bijak penuh dengan pengetahuan, tapi pikiran orang bodoh tidak demikian. Tuhan menerima doa orang baik, tapi ia memberi persembahan, membenci persembahan orang jahat. Tuhan membenci cara hidup orang durhaka, tapi ia mengasihi orang yang berusaha melakukan kehendaknya. Orang yang melakukan jahat akan disiksa, orang yang tidak mau ditegur akan mati. Tuhan tahu dunia orang mati dan seluk-beluknya. Maka mungkin pikiran manusia disembunyikan dari dia. Orang yang suka menghina, tidak suka ditegur. Ia enggan meminta nasihat dari orang lain. Orang yang bijaksana. Ini kembali kepada diri kita, Bapak Ibu sekalian. Sombong bukan milik kita. Yang punya hak untuk sombong itu ya hanya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dari itu tidak boleh kita menjadi orang yang sombong. Merasa pintar, merasa benar, merasa baik. Nah ini juga tidak boleh. Karena kalau merasa baik berarti kita juga tidak baik. Merasa benar berarti kita juga tidak benar. Merasa hebat berarti kita juga bukan orang hebat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Hati yang sedih mematahkan semangat. Nah ini jadi topiknya lagi trending topiknya nih Pak Sun kayaknya ya. Pak Sunoto ini menginspirasi kita untuk wajahnya Pak Sunoto itu imut-imut ya. Aku senang lihatnya itu. Nah ini juga yang penting hatinya Pak Sunoto saya yakin juga demikian. Jadi yang ada di hati itulah di raut wajahnya beliau. Maka sebentar-bentar senyum, sebentar-bentar tertawa ya. Apalagi kalau ketemu banyak teman-teman. Dan saya yakin Pak Sunoto juga nggak tertawa sendiri, mesti banyak temannya.
Gitu Pak Sunia. Saya senang sekali, Masya Allah. Demikian selalu happy, selalu gembira. Dan hati kita selalu diisi oleh kegembiraan-kegembiraan. Bahagia itu nggak pakai modal. Karena bahagia itu ada di hati kita. Banyak orang mengatakan duit segala-galanya. Ya enggak juga lah duit segala-galanya. Tetapi segala-galanya juga butuh duit. Maka perlu diperjuangkan goal kita, pensiun kita di KLPI ini kita wujudkan bersama. Karena saya senang juga kalau mendengarkan penuturan dari Pak Darmawan, Pak Basri. Yuk kita jaga kesehatan ya, nanti kita nikmati sukses pensiun bersama-sama. Waduh, kata-kata itu maknanya sangat dalam sekali. Kata-kata yuk yang membuat kita berseri-seri dengan pensiun. Yuk kita sukses bersama-sama. Berarti ada sebuah perjuangan yang memang harus dilakukan. Nah, ya saat inilah perjuangan ini kita mulai. Saat ini perjuangan kita sudah kita jalani. Nah, jangan sampai perjuangan ini sia-sia di akhir. Atau tidak pernah sampai goal-nya. Jangan sampai. Maka satukan tekad, satukan bulat, mari bersama yang diajak Pak Darmawan, Pak Basri, dan para orang tua kita ya. Untuk sehat bersama, jaga kesehatan, yang nanti menikmati sukses bersama. Menikmati pensiun bersama. Saya juga sering mengatakan kepada teman-teman kita yang ada di sini bahwa tidak lama perjuangan kita. Perjuangan kita pensiun pegawai swasta maupun ASN itu kan butuh waktu. 30 tahun, 35 tahun. Perjuangan kita di sini, di KLPI, taruhlah kurang lebih paling lama 5 tahun. Nah, ini yang harus betul-betul kita perjuangkan. Tidak lama. Nah, ya juga jangan sampai salah statement. Nah, ya nanti itu juga membuat hati kita nanti juga nggak berseri-seri lagi, nggak senang lagi, nggak bahagia lagi. Kalau statement kita keliru, statement kita kurang tepat. Misal yang kadang sering, secara teori benar, kurang lebih 1 tahun lah kita bisa pensiun. 1 tahun lah kita bisa ibadah, berangkat ibadah. Nah, tetapi kan kadang banyak pertanyaan yang muncul di masyarakat kita. Siapa yang bisa membuktikan 1 tahun? Nah, sekalipun realisasi yang terjadi saat ini, oke, itu benar adanya. Tetapi kan kita tuh kan makin melebar dan makin melebar sekali sehingga berjumlah jutaan. Nah, ini kalau tidak punya komitmen yang sama dengan diri kita, dengan leader kita, dengan perusahaan yang selalu membimbing kita, ini akan berbeda nanti pada akhirnya. Nah, makanya perlu sebuah gerakan yang betul-betul serentak di tengah-tengah kelebihan dari sistem ini dan kekurangan barangkali yang harus kita koreksi bersama. Kita yang harus meluruskan itu semua. Sehingga nanti bisa akan betul-betul sejalan dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan dan kita bersama. Nah ini Bapak Ibu, maka dari itu hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Nah, gak ada artinya lah cemberut, merengut, kelihatan lebih tua itu nanti. Tapi kalau selalu berseri-seri, Masya Allah, Pak Sun, nah saya senang sekali banyak belajar saya. Apalagi Bu Lili, waduh sejuk sekali Bu Tarigan dan semuanya enak sekali ya, dan itu mencerminkan hati-hati yang bahagia. Maka tidak ada hari-hari bahagia
harus bahagia selalu setiap hari. Orang bijak mencari pengetahuan, orang bodoh sibuk dengan kebodohannya. Orang muram harus terus berjuang dalam hidupnya, tetapi orang periang selalu bahagia. Ini dia tadi baru kita obrolkan ya Ibu, Bapak sekalian. Rugi loh kita selalu muram. Wajah kita juga nggak ganteng-ganteng amat, nggak cantik-cantik amat. Ditambah muram, makin rusak tuh wajah kita. Ya, sudahlah. Semua juga punya kenangan. Kenangan indah saja, jangan kenangan yang membuat kita jadi muram. Masa lalu kan bagian dari perjalanan bagian kehidupan kita. Yang bisa menjadikan tonggak sejarah kita untuk jadi lebih baik. Jadi kalau saya kadang mengistilahkan, ya tutuplah masa depan, serapat menutup masa silam. Artinya kita fokus, ya fokus untuk apa? Untuk ke depan menjadi lebih baik. Nah, tapi kalau kita selalu teringat dengan masa lalu, menghantui masa lalu, kadang kita juga semangat kita menjadi pudar, ya. Tapi menjadikan barometer untuk kita harus selalu lebih maju. Lebih baik sedikit harta, tapi disertai takut kepada Tuhan, daripada banyak harta, tapi disertai kecemasan. Aduh, ini harta tidak selalu membuat kita bahagia. Tapi penuh syukur, sedikit ataupun banyak, itu harus kita syukuri. Kalau toh tujuan kehidupan kita, itu kalau bisa kan mulia di dunia, juga mulia di akhirat. Kalau bisa mulia di dunia, mulia di akhirat. Andaikan mulia di dunia itu ukurannya dengan harta, andaikan mulia di dunia itu ukurannya dengan harta, kita akan totalitas bagaimana mengumpulkan harta benda. Tapi kadang-kadang sejauh mana harta bisa membuat kita bahagia? Atau sudahkah berkecukupan kita dengan harta yang kita selama ini kita cari? Kadang begitu banyak orang hanya lari dan menyerah kepada satu keadaan yang namanya nasib. Mungkin sudah nasibku, mungkin sudah takdirku. Kalau saya kurang sependapat kalau usianya masih muda, kayak kita ini juga jangan dulu bicara nasib. Kira-kira apa yang terjadi saat ini dengan kita? Saya sering katakan sebab atau akibat. Nah, jadi lebih kepada koreksi diri. Karena apa yang terjadi saat ini dengan kita sebenarnya juga bagian perjalanan kita di masa lalu. Nah, makanya kalau tidak menemukan ukuran bahagia, mulia di dunia itu dengan harta, berarti kan kita punya satu lagi, bagaimana mencari mulionya di akhirat, di kehidupan nanti. Nah, makanya kalau ukuran mulia di dunia tidak kita dapatkan, berarti harus fokus kepada mulianya di akhirat. Tinggal satu-satunya itu punya kita. Maka disitulah kita banyak, karena harta tidak ukuran kita bahagia, banyaklah selalu bersyukur. Apa sih itu bersyukur? Tidak hanya cukup diucapkan dengan lisan, tapi juga harus betul-betul bisa dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan yang sederhana saja dari rasa syukur, kalau menurut saya, ya sujud. Sujud di hadapan Tuhanmu, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wujud nyata dari syukur. Jadi tidak diucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi bagaimana tindakan dari sujud? Syukur itu adalah sujud sesuai dengan keyakinan, kepercayaan kita masing-masing. Lebih baik makan sayur tapi disertai cinta kasih daripada makan daging
tapi lezat disertai kebencian. Ya, buat apa ya Ibu Bapak ya? Orang yang cepat marah menimbulkan pertengkaran, orang yang sabar membawa perdamaian. Orang malas akan selalu mengalami kesukaran, orang jujur tidak menemui kesulitan. Anak yang bijaksana menyenangkan hati ayahnya, anak yang bodoh tidak menghargai ibunya. Kebodohan adalah kesenangan orang bebal, orang bijaksana hidup lurus. Rencana gagal jika tidak disertai pertimbangan. Rencana berhasil jika banyak yang memberi nasihat. Nah ini ya Bu, Bapak sekalian, selalu lebih baik kita belajar, dan belajar. Sampai akhir. Nah, jadi tidak ada habisnya kita untuk belajar. Dengan siapapun kita belajar. Kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya mendatangkan sukacita. Ini Ibu Bapak, dalam kita membuat pernyataan, dalam menyampaikan ke calon-calon pembeli setia kita. Kalau saya pribadi, hati. Di review dalam pemikiran kita. Tepat belum? Efeknya apa? Nah ini yang harus, karena kita tidak tahu ke depan seperti apa dan bagaimana. Sering kadang saya pun juga menegaskan, kalau saya hakul yakin dengan sistem yang sudah ada di KL, saya hakul yakin. Sebagaimana sistem itu dibuat oleh manusia. Nah, hakul yakinnya kita semua juga dengan apa yang dibuat oleh manusia, sistemnya HP. HP itu bisa buat nelpon kalau punya pulsa, kalau ada paket. Hakul yakin bisa buat nelpon. Nah, maka jangan pernah ragu mengatakan sistem yang dibuat manusia, apalagi KLPI, yakin sekali. Hakul yakin. Sebagaimana HP, nah, itu tadi. Hakul yakin ada pulsa bisa buat nelpon. Kalau nggak ada pulsa, nggak bisa buat nelpon. Atau sepeda motor. Sistem itu dibuat oleh manusia juga. Hakul yakin kalau ada bensin bisa buat kemana-mana. Tapi kalau nggak ada bensin juga nggak bisa kemana. Nah itu kira-kira, makanya hati-hati membuat pernyataan yang sering kita lontarkan kepada calon-calon pembeli setia kita. Jangan menina bubukkan di awal-awal sekarang ini. Hati-hati. Tetapi harus realistis sesuaikan dengan sistem yang memang ada. Yang sudah baku yang ditetapkan oleh KLPI. Orang bijak mengikuti jalan mendaki yang menuju kehidupan, bukan jalan menurun yang menuju kematian. Tuhan akan merobohkan rumah orang yang tinggi hati, tetapi tanah milik seorang janda ia lindungi. Tuhan benci pada rencana yang jahat, tapi kata-kata baik menyenangkan hatinya. Siapa mencari keuntungan yang tidak halal, menghancurkan keluarganya sendiri. Siapa memberi uang sogok akan hidup. Siapa memberi uang sogok akan hidup bahagia. Waduh, gimana nih? Orang baik mempertimbangkan kata-katanya. Orang jahat mengucapkan hal-hal kecil. Tuhan mendengarkan apabila orang berdoa, tetapi ia tidak mengindahkan orang yang durhaka. Wajah gembira meriangkan hati, berita baik menyegarkan jiwa. Orang yang mengindahkan teguran tergolong orang bijaksana. Orang yang tidak mau dinasehati, tidak menghargai diri sendiri. Orang yang mau menerima teguran menjadi berbudi. Takut akan Tuhan, takut akan Allah, kita berserah kepadanya adalah dasar pendidikan yang baik. Kehormatan didahului oleh kerendahan. Bapak Ibu sekalian, demikian pembacaan buku bijak dan memaknai versi saya pribadi. Tapi saya kan Ibu Bapak di sana jauh lebih bijak menyikapi tentang isi buku bijak. Ini menyangkut adalah keluhuran budi, tata krama, etika, akhlakul karimah. Untuk
kita bersama menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang bijak. Mengingatkan kepada diri saya sendiri dan mengingatkan buat kita bersama, semangat 17 Agustus harus merasuk ke jiwa kita. Semangat membakar di jiwa kita, semangat membangun kebersamaan kita, menyatukan visi dan misi kita terkait dengan perusahaan punya kita. Karena kita owner nih di KLPI. Nah, satukan hati, satukan tekad. Ini momen yang paling bagus, momen yang paling hebat, momen yang paling kuat, apalagi ada upacara di IKN. Wah, ini tonggak sejarah. Semoga juga ini seiring mewarnai tonggak sejarahnya di KLPI, membuat kita semua bersama bisa pensiun. Mari saya mengajak diri saya sendiri dan teman-teman semua di seluruh Indonesia untuk tidak hanya sebatas menjadi slogan gotong royongnya, untuk tidak menjadi alat untuk kita bahu-membahu, tapi betul-betul mari bersama wujudkan agar susun rapihnya sistem yang ada cepat selesai, cepat tuntas, dan renewalnya bisa berjalan dengan sempurna, dengan baik, dan bisa cepat pergerakan kita. Karena kita akan cepat-cepat pingin membuktikan ke masyarakat, menyembuhkan luka-luka yang sudah sangat parah. Dan kita sepakat tidak ingin membuat luka-luka baru. Maka dari itu menjadi wajib tugas kita untuk menyatukan persepsi kita, menyatukan frekuensi kita, bersinergi bersama dengan perusahaan, dengan KLPI, dengan seluruh jajaran manajemen, bahwa KLPI adalah betul-betul pelopor menyembuhkan dari masa lalu, nah menyambut masa depan yang iramanya tepat saat ini dengan kemerdekaan kita. Insya Allah kita akan merdeka hati kita, merdeka lahir kita, dan merdeka finansial kita. Demikian dan terima kasih. Ini adalah pikiran saya, analisa saya, ini adalah ucapan saya, dan ini adalah tindakan saya. Kalau ada salah, itu saya. Dan saya mohon ampun kepada Allah SWT. Demikian dan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat ulang tahun Bapak Haji Fadoli. Semuanya. Happy birthday to you, Pak Haji Fadoli. Semoga sehat panjang umur, semoga panjang umur sehat, sukses. Panjang umur, berkah barokah, berlimpah ruah, anak jadi soleh lan solehah. Amin. 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 Sampai akhirat. Barokallah fi umrik. Happy birthday. Barokallah. Hadiahnya hari ini closing yang banyak ya, Pak Fadli. Ibu Darmawan akan ada penambahan Pak sebelum doa Pak atau setelah doa Pak? Mau nangis, nggak mau nangis. Ayo semangat, semangat. Nggak mau nangis. Mendoakan baik-baik loh. Ulang tahun Pak Fadli. Oke, sebentar Bapak Ibu sebentar ya. Oke, sebentar. Mohon waktunya. Ini Pak Haji Darman ada di sini. Apa tambahan sebelum doa Pak? Tambahannya selamat ulang tahun Kang Mas Fadoli. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya, menjadikan sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya. Sampai jumpa di Baitullah insyaallah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah maaf. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini waktunya kita tinggal 10 menit lagi, kita akan Zoom kedua, dan ini kita tutup dengan doa ya. Garis bawahi bahwa wajah merengut itu rezekinya susah ya. Kalau wajah semringah mudah-mudahan barokah. Amin. Barokallah. Amin. Bapak Nadirin, tapi Bapak Nadirin tidak hadir ya di sini ya. Ada. Minta Ibu Nur Samsi ya. Ibu Nur. Hadir Pak.
Monggo dipimpin doa, Bu. Saya cari catatan dulu, Pak. Waalaikumsalam. Hadir, Kang Haji. Hadir. Baik, Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya ketiban sampur ya ini untuk memimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghadirkan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia di tengah kehidupan kami. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan rahmat dan melindungi PT Kreasi 5 Pilar Indonesia di saat kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Tiada kata yang dapat kami ungkapkan melebihi rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Amin. Kau maha mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Pagi ini kami berkumpul menghadapmu ya Allah. Ingin kami manfaatkan momentum yang baik ini untuk berizikrar dan memohon doa kepadamu. Amin. Dengan segala kerendahan hati, dengan segala keterbatasan kata dan sempitnya bahasa kami, dengan segala kebodohan dan kedangkalan ilmu kami mohon kepadamu ya Allah. Jadikanlah PT KLPI ini sebagai wadah pemersatu umat, tempat berkumpulnya pejuang kesejahteraan umatmu, membangun ekonomi keluarga dengan bijaksana, menggunakan rezeki yang Allah titipkan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah para owner PT KLPI, para direksi, wakil direksi, dan semua staf kantor, para ketua dan seluruh member KLPI. Amin. Jagalah kesehatan mereka. Amin. Berikanlah mereka kelancaran di dalam mengembangkan tugas mereka, mengembangkan KLPI ini. Menuju goal yang kita inginkan, yaitu hidup sejahtera dan bermanfaat bagi orang lain. Jadikanlah semua pelaku KLPI ini mempunyai akhlak yang tahu diri, sadar diri, dan tahan diri. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah semua yang kita lakukan di PT KLPI ini sebagai history maker, sebagai pengukir sejarah dalam memperjuangkan kesejahteraan seluruh umat. Amin. Dan hingga bisa dikenang sampai akhir zaman. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa guru-guru kami. Sembuhkanlah umat-Mu yang sedang sakit, berikanlah kesabaran dalam menghadapi semua ujian. Amin. Jadikanlah kami semua umat-Mu ini yang selalu bersyukur kepadamu, ya Rob. Bimbinglah dan berkahilah serta ridhoi kami untuk dapat mencapai dan menjalin kehidupan terbaik, yaitu kehidupan sejahtera dan mulia. Ya Allah ya Tuhan kami, terlalu besar permintaan yang kami inginkan. Terlalu banyak permintaan yang kami mohonkan. Akan tetapi kami sadar dan tertanam di dalam lubuk hati kami yang paling dalam
bahwa semua yang kami lakukan bukan kami miliki untuk bermegah-megahan, akan tetapi untuk kami tinggalkan selama-lamanya. Dan kami ingin kembali ke hadirat-Mu dengan membawa kemenangan dan derajat yang tinggi atas segala apa yang telah kami usahakan. Amin. Zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Jabbar ya Rabbal alamin. Allahumma arzuqna ya Allah. Allahumma arzuqna ya Allah. Allahumma arzuqna ya Allah. Hayat thayyiban ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Usai sudahlah acara Zoom pagi ini. Mudah-mudahan semua aktivitas, semua kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggapai visi perusahaan untuk menggapai goal kita. Dan saya berharap, saya memohon kepada semua yang ada di Zoom ini dimudahkan semuanya untuk menemui orang-orang bijak, orang-orang baik sehingga mereka bisa bergabung di PT KLPI ini. Dan semoga perkembangan PT KLPI, perkembangan jaringan sehingga bisa cepat finish sesuai dengan angan-angan. Oke, selamat pagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.